Jadi itu Pak, nanti yang disampaikan Mas Agus mungkin dilakukan. Jadi nanti sampai tahapan selesai, baru tahapan yang harus ditempuh selesai, nanti nembe ngasto baju. Itu salah satu mengandung maksud ya, kita ini kan nggak, kadang-kadang belum bisa melepas raga terkait dengan kebutuhan raga. Jadi kita masih gondeli raga, itu menjadi masalah dalam patrap maupun masalah di luar patrap. Saat patrap itu kita bisa tidak peduli sama raga, itu enak Pak, enak. Misal ada nyamuk, kita ceblek, itu kita terlalu mempermasalahkan nyamuk, terlalu apa ya, nanti bagaimana tubuh saya ngoten, akhirnya penerimaannya nggak ada. Nanti merembet dalam kehidupan di luar patrap, sibuk dengan makanan yang harus dimasukkan dalam tubuh, sehingga lupa untuk nilai-nilai pokoknya terkait tubuh, sehingga makanan tuh yang dicari yang aneh-aneh. Jadi nggak bisa menerima makanan apa adanya. Bukan berarti tidak boleh untuk mencari makanan yang lain, tidak. Tapi nafsu kita itu kan ada yang senengnya, kalau nggak ini moh, jadi kurang menerima keadaan makanan yang ada di rumah ataupun yang ada saat itu. Pakaian juga sama, jadi terlalu bagaimananya dengan tubuh. Kurang apa adanya bukan berarti nggak boleh pakai pakaiannya bagus, tidak. Gitu. Nanti terkait luar itunya itu juga ke aksesoris, terkait motor, kendaraan, apa itu mempermasalahkan tubuh, karena tubuh ini harus terfasilitasi dengan itu, ini, akhirnya tidak ada penerimaan dalam kehidupan. Masalah kan maksudnya. Nah, bukan hanya itu lagi, nanti terkait harta benda yang lainnya. Rumah harus begini, harus begini. Bukan berarti nggak boleh punya rumah mewah, tidak. Tapi mempermasalahkan dengan rumah yang dengan kemampuan memiliki rumah apa adanya. Terus nanti merembet ke keluarga, apa semua. Jadi endingnya itu nanti harus bisa menyadari bahwasannya semuanya ini miliknya Tuhan, bahkan raga ini miliknya Tuhan atau miliknya Maha Suci. Dan namanya miliknya Maha Suci ya, suatu saat diminta kembali. Lah, semakin banyak kita menerima titipan dari Maha Suci, maka semakin sulit juga pada waktunya diminta. Mah gampang Mas, tidak semudah yang kita bayangkan. Karena pada kasus-kasus tertentu orang mati yang terlalu bagaimananya dengan tubuhnya itu juga nggak keluar dari, yang orang mati nggak tahu jalan pulang, nunggu di situ karena saking cintanya terhadap raganya. Tapi yang dimaksud
ini bukan berarti kita nggak ngurusi raga, nggak mandi, itu ya tidak. Itu tidak begitu. Mentang-mentang raga terus nggak ini nggak makan, itu salah. Maksudnya itu mengurusi raga itu sebagaimana mestinya kebutuhan raga. Gitu. Makan ya secukupnya, apa tidak boleh disalah maknai ya mas ya. Dalam arti begini itu, ya banyak memaknai ini dengan orang langsung nggak mau pakai baju yang bagus, terus menganiaya tubuhnya itu juga salah. Itu kebablasan, itu tidak memperhatikan tubuh, bukan begitu juga. Maksudnya itu menerima keadaan tubuhnya apa adanya gitu. Kalau memang mampu beli pakaian bagus, beli. Ya nggak boleh itu memaksakan. Nah itu kurang murni, kurang natural. Ya terkait tubuh kita natural saja, sesuai kemampuan kita. Klik Pak Min, maksudnya di situ. Nggak boleh salah memaknain. Nanti akhirnya punya mampu akhirnya tidur di bawah jembatan, itu juga nggak begitu juga. Tapi kalaupun itu harus tidur di bawah jembatan karena kemampuan di situ, ya itu harus mampu menikmati. Maksudnya di situ. Kita kembali ke pokok bahasan tadi, kalau nantinya itu semua harus kembali kepada yang maha suci, termasuk keluarga kita itu pun akan kembali kepada yang maha suci. Makanya perpisahan itu akan ada secara fisik. Orang tua, suami istri, anak, tetangga, teman, semuanya akan kembali mas. Nah, kita harus siap dalam menghadapi perpisahan-perpisahan itu. Nah, kalau dari awal kita melatih diri bahwasanya itu adalah miliknya Maha Suci, yuk sakar pendeknya jiko teman. Nah, jadi awali daripada kita untuk melatih diri dari patrak tadi, untuk kita melepaskan diri kita dalam arti diri tubuh. Nanti merembet kepada harta benda, merembet kepada status, bahwasanya pangkat jabatan, status di sosial ataupun di kerjaan itu juga masalah. Banyak orang yang nggak siap ditinggalkan statusnya, ketua apa, golongan apa, itu nggak siap mas, itu kaget-kaget itu. Saat dilepas dari jabatan itu bisa step-step, dan saat tidak mampu menjabat di jabatan itu juga step-step. Jadi begitu. Nah latihannya seperti tadi, mulai patrap, belajar untuk mampu menerima tantangan yang berat. Nanti pada akhirnya cepet pak, cepet. Dan demikian itu termasuk orang-orang yang berarti orang itu mau menjadi baik. Karena sebaik-baiknya orang itu orang yang mau menerima kenyataan hidupnya. Itu sebaik-baiknya orang. Yang ngoten Bapak. Seburuk-buruknya orang itu nggak bisa menerima kenyataan hidupnya. Buktinya mana mas? Buktinya orang itu akan jatuh bangun dan akan menderita karena nggak bisa menerima kenyataan kehidupannya yang memang nyata di alam. Nah sebaik-baiknya orang dia bisa menerima kenyataan hidupnya. Nah itu pasti buktinya tentrem ayam. Nah tentrem ayam itulah dikatakan mungkin orang baik. Dia akan dalam liputan energi ilahiyah, dalam lingkaran perlindungan Tuhan semesta alam. Nanti terus apa mas? Perhatikan saja apa yang terjadi terkait halal peningkatan yang lain-lain. Ngeten lah. Klik ya pak. Itu latihannya begitu. Makanya ada latihan-latihan spiritual tertentu itu latihannya kungkum di air. Karena dalam kita
mengandung filosofinya itu kita berenang, berendam di air itu menghadapi gelombang air itu kalau nggak bisa resikonya tenggelam. Dalam kehidupan itu, gelombang kehidupan itu juga kalau kita nggak bisa mengarungi kehidupan, kelelem itu. Orang rame ikut rame, jadi kentir. Orang sibuk ikut sibuk. Keadaan semesta bagaimana ikut. Jadi terproses dalam ikut serta larut. Nah, makanya di situ kan tekniknya hanya menikmati saja. Makanya ada latihan-latihan spiritual tertentu itu tempaannya untuk kungkum, berenang. Setelah itu kita dilatih untuk kalau ada kendaraan ya kuda itu untuk mengendalikan, karena mengendalikan kuda itu sulit ya mas, sulit itu. Nah sekarang ganti kuda besi ya, orientasinya belajar naik sepeda ontel itu lebih susah gitu. Bisa itu lumayan karena menjaga keseimbangan, menjaga apa, tapi digantikan dengan air berenang bisa. Makanya naturalnya anak kecil itu kan pasti mencari seneng air kecah itu mas, karena alam memang membentuk dirinya sendiri itu memang untuk menghadapi kehidupan memang harus dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang bisa mendidik pribadi. Makanya anak kecil itu sering main di air, salah satunya ya Tuhan itu mendidik anak-anak kecil itu senang dengan air. Bijak. Jadi dari 100 anak kecil di dunia contohnya itu yang nggak senang main air paling hanya berapa persen, selebihnya senang main air. Itu bukti bahwasannya ada tuntunan spiritual secara alamiah gitu. Bahkan sekalipun anak itu atau orang itu belum memahami tentang ketuhanan, tapi kemurnian sejatiannya itu mendidik dia. Selebihnya akan dilatih dengan kefokusan, akan memanah, menembak, membelandring, mengetekel itu loh Pak. Nah, hal-hal yang terkait kefokusan lah bisa dilatih dengan kita meditasi dengan satu titik itu kan, maksudnya itu nanti dalam kita meditasi atau dalam keheningan itu kita bisa memfokuskan perhatian kita kepada titik-titik tertentu. Nah, itu salah satu. Sehingga dalam kehidupan kita itu selalu fokus dalam menghadapi apa yang kita lakukan. Jadi orang-orangnya di sini, pikirannya di mana. Nah, susahnya kita dalam hening itu kan karena pikiran kita ini pelayurono, pelayurin. Ya memang sifatnya pikiran begitu, nggak bisa disalahkan. Memang sifat dan sikapnya pikiran ya begitu. Yang terpenting kan kita nggak terpengaruh. Jangan jengkel sama pikiran loh. Manusia itu kan pikiran. Manusia itu makhluk yang berpikir. Jadi kalau nggak punya pikiran berarti kita bukan manusia. Manu-manuan. Manu-manuan. Domi-domi, burung-burung kecil. Orang-orangan. Nah, dalam kita menghadapi manusia yang menjadi manusia ini harus kelak menjadi orang yang nggak berpikir tadi. Hanya orang mati nggak berpikir. Makanya Tatal Samadhi kan kita mematikan semua yang ada dalam tubuh kita, terutama pikiran, batin, dan keinginan itu kita matikan. Maksudnya itu bukan berarti kita bunuh diri, tidak. Tidak berpikir dan tidak membatin. Itu yang pertama ya Pak. Tantangan pertama tadi agak. Terus yang kedua terkait dengan hal itu memang ada kelanjutannya, cuma ya memang kata lainnya lah ya. Mengimani. Jadi kehidupan kita ini sebenarnya menjadi orang baik dan menjadi seharusnya orang itu
Bagaimana itu harus mengimani. Jadi Tuhan tuh menciptakan itu hanya hukumnya, hukum sebab akibat tuh Tuhan menciptakan di situ. Jadi terkait perbuatan itu manusia itu sendiri. Jadi ada bahasa yang disebutkan oleh Master itu, keputusan itu adalah sakral, karena setiap keputusan kita itu mengandung sebab dan akibat. Nah, apa akibatnya itu ditanggung. Lah, terkait sebab akibat itu bukan salahnya Tuhan, karena keputusan kita sendiri. Lah, Tuhan hanya menciptakan hukumnya saja. Lah, di alam semesta ini ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturannya gitu. Jadi kalau harus ada 7 jalan, jalan yang satu itu arahnya ke sana loh, yang kedua ke sana. Sekalipun semua jalan menuju kepada satu titik, tapi kan proses sananya itu ada yang lewat gunung, lewat kali, lewat laut, lewat udara, lewat bawah tanah, ujung-ujungnya di sana. Ya, untuk menuju ke titik itu, semua kan nggak ada tujuannya. Orang hidup itu tidak ke Tuhan, nggak ada. Semuanya orang itu paham nggak paham terkait Tuhan, itu orang semuanya tujuannya ke Tuhan. Nah, terkait Tuhan ini ada dua hal. Tuhan yang secara asumsi atau pendapat otak pikiran kita karena dogma, atau Tuhan yang nyata menciptakan semestanya ini, Pak. Kalau Tuhan itu kebahagiaan dan orang mengejar kebahagiaan, dan Tuhannya kebahagiaan itu. Kalau Tuhan itu ketenteraman, sehingga dia mengejar ketenteraman, dan Tuhannya orang itu berarti ketenteraman. Kalau Tuhan tuh maha tanki noyong ngopo nggak bisa digambarkan, berarti Tuhannya orang itu ya nggak bisa digambarkan. Kalau Tuhannya itu Allah, berarti Tuhannya itu adalah Allah. Tuhannya itu Yesus atau Bapa di surga, berarti Tuhannya yaitu. Kayak banyak Tuhan. Lah, kalau Tuhan karena asumsi atau Tuhan karena pendapat pikiran kita, banyak. Pikiran manusia itu banyak. Lah, Tuhan semesta alam itu satu. Sehingga kalaupun itu harus terejawantahkan atau bertajali ke dunia ini dalam bentuk perwujudan Tuhan yang banyak, itu hanya perwujudannya. Tapi pada hakikatnya ya sama satu. Hanya nama dan sifatnya yang berbeda. Tapi pada akhirnya Tuhan yang sebenarnya itu sifatnya ya sama. Bahkan namanya sama. Afal atau perbuatannya sama. Zatnya ya sama. Menjadi tidak sama karena turun ke bumi ini banyak pendapat dan banyak prediksi dan banyak ya begitu. Dan itu tidak salah. Ini bahasa apa namanya? Keimanan ya. Itu. Nah, jadi oh ya, kalau seandainya kita mengambil jalur satu, ya risikonya begitu. Sebab akibatnya begitu. Ya Tuhan nggak menyalah. Tuhan bukan mempermasalahkan. Tuhan hanya membuat jalur jalan ini saja. Nah, pilihan kita mau kemana tuh kita. Jadi waktu kita mendapat milih jalan satu, akibatnya jangan nyalakan Tuhan. Ya memang risikonya naik gunung tuh yo belasan-belasan di semak belukar begitu. Ya jangan nyalakan Tuhan. Kenapa perjalanan kehidupan saya kok setengah mati? Bukan, jangan begitu, jalan ke situ. Coba milih yang lain, terbang. Pesawat kan enak. Ternyata di pesawat lap-lapan, takut. Kenapa saya naik pesawat bikin takut hati saya? Lu jangan mengeluh, memang resikonya begitu. Yang naik laut sama saja, naik kapal menuju ke Tuhan diumpamakan. Gelombang. Loh itu bukan salah Tuhan, sudah memang pilihan kita untuk menuju ke Tuhan melalui gelombang laut. Jadi jangan disalahkan. Berikut pun yang lewat bawah tanah ataupun yang lewat jalan, semua sama. Maksudnya semua itu ada tantangannya, dan tantangan apapun itu nggak ada pilihan lain untuk kita menerima kenyataan tantangan itu. Kalau kita mampu menerima kenyataan tantangan itu, sebenarnya mau lewat jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan ribuan jalan itu ya tidak masalah, benar semua. Yang menjadi masalah itu kan kita tidak mampu menerima tantangan-tantangan itu, padahal kita sendiri yang
memilih jalan itu, menyalahkan Tuhan. Tuhan itu jadi bully-bulian. Mas Hendri memilih kehidupannya sebagai penservis HP. Itu pilihan kehidupannya. Tidak boleh mengeluh. Kenapa melayani klien ini selalu komplain apa? Ya memang pilihannya dia gitu. Kan nggak ada Mas Jono mempengaruhi Mas Hendri seperti itu. Berarti kita boleh memilih, boleh. Kita ini boleh memilih jalan apapun, boleh. Makanya kita ini kan diberikan namanya 5 dat hamba kekuasaan itu. Ya, monggo kita lewat jalur apapun. Ada cahaya, ada nafsu, ada rasa, ada ruh, ada budi. Ini 5 dat hamba yang bisa kita gunakan dalam kehidupan. Salah satu dat hamba yang bisa kita pedar adalah nafsu. Nafsu ini kalau kita pakai untuk mewakili Maha Suci, akan menjadikan suatu kehendak yang kuat atau karep, tekad, mas, semangat. Nah, itu kan nafsu yang kita gunakan untuk kebaikan. Kita harus menjadi orang baik, harus bisa lah. Itu waktu menjalankan hidup bisa itu mas, itu fungsi nafsu yang kita pakai untuk mewakili Tuhan. Tapi kalau kita pakai untuk mewakili hantu atau demit atau nafsu buruk, ya nafsu itu menjadi karu-karuan, dibabat rata. Istrinya orang dihantem, uangnya orang dicuri, wedhuse wong ya dipangan. Jadi nafsu yang dipakai untuk tidak mewakili Tuhan. Nah, kalau kita gunakan untuk mewakili Maha Suci, berarti akan melahirkan suatu kehendak karep yang kuat, semangat. Saya harus sampai pasar karena di pasar saya akan beli makanan. Itu kehendak yang bagus. Saya harus mencuri dan bisa mencuri jadi, mas. Itu nafsu yang kita gunakan untuk kehidupan, itu kita arahkan kepada mewakili ketuhanan atau mewakili keburukan. Nah, kalau cahaya kita gunakan dalam kehidupan, akan melahirkan suatu terangnya pemahaman, terang, biar padang terawang tanpa penghalang, tercerahkan. Nah, kalau rasa kita gunakan untuk mewakili Maha Suci, akan melahirkan suatu ketentraman kehidupan. Maka yang kita gali adalah rasa. Nah, kalau rasa gelisah, berarti kita nggak mewakili Maha Suci. Sama budi, ruh. Ruh itu kalau kita mewakili dat hidup, akan menjadi suatu pemimpin yang bijaksana. Pemimpin, orang bijaksana. Dan semuanya itu mengandung suatu hal yang budi untuk budi pekerti, kehidupan yang budi pekerti. Kalau itu mewakili tadi. Jadi 5 dat hamba ini kalau kita gunakan untuk diri kita sempurna, yaitu kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita dan kita harus gunakan. Kembali ke pokok bahasan tadi, sehingga dalam kehidupan kita ini cukup mengimani. Jadi nggak ada yang salah terkait kejadian di luar. Keputusan kita itu nggak ada yang salah, tinggal kita mengimani itu, ya mas. Ya. Katanya beriman kepada kodo dan kadar. Apa tuh bahasa Arabnya, kodo atau kodok tuh? Kodok dan kadar, kodo ya. Mengimani sesuatunya yang terjadi. Keputusan Tuhan itu, mas. Lihat, Tuhan tuh membuat hukum tadi itu cukup kita imani. Lah resikonya itu ya itu ada itu. Cukup kita imani. Iman itu kita nggak usah berpendapat, nggak usah berasumsi. Jadi penonton loh. Jadi nah bahasanya gitu ya Pak. Kayak gini nih. Udah. Kenapa kok kurang 1 kurang 2? Kita iman aja, memang itu kenyataan ngoten loh mas. Jadi kalau kita sudah masuk ke tahapan itu kan berarti lainnya tidak sesuatu. Itu sama levelnya mas, tidak sesuatu, mengimani, menerima kenyataan hidup itu
sama, levelnya sama. Menikmati kehidupan kan, jadi tahapan kita menembai kaulo Gusti atau menerima apa bahasa Indonesia apa? Menembai kaulo Gusti itu sifat pasrah kepada Tuhan, manunggali kaulo Gusti, menerima kenyataan kehidupan ya Mbak. Sampurna yang kaulo Gusti itu adalah mampu merasakan kehidupannya atau menikmati kehidupannya. Sampurna yang patilan urip utawa menebar kesadaran cinta kasih sayang itu sebenarnya tuh kalau dikumpulkan menjadi satu blok itu ya sudah satu. Menjadi satu kesatuannya nggak bisa terpisahkan. Ya, mengimani Mas, mengimani. Dia itu bukan bab yang gampang Mas, bukan bab yang mudah. Sekalipun pembahasannya mudah itu kalau nggak orang laku nggak bisa, mau laku saja itu juga masih itu bangun. Karena kita menggunakan nafsu kita untuk mewakili hidup, ada bahasa di dalam hati kita, aku pasti bisa. Ya itulah sejatinya orang baik. Nanti lahirnya ya menjadi rahmatan lil alamin, lahirnya menjadi cinta kasih, lahirnya menjadi memayu hayuning bawono, lahirnya menjadi budi pekerti baik. Pelajaran Islam kan menjadi rahmatan lil alamin, ajaran Nasrani menjadi cinta kasih, ajaran Hindu menjadi memayu hayuning bawono, ajaran Buddha menjadi dharma yang baik. Podo baik, jadi kan satu menjadi itu. Ya terserah kita mau pakai jalur apa. Jadi out, yang terpenting outnya itu untuk semesta. Jadi sejatinya orang baik ya begitu. Dan untuk menjadi seperti itu kapan? Dari mulai sekarang. Dari mulai orang itu sadar. Jadi nggak bisa Mas. Itu dimulai sekarang kalau orang itu nggak sadar. Nggak sadar. Itu ya nggak sadar, dia lupa diri. Nah, orang lupa diri ya apa orang yang nggak bisa pasrah dengan kehidupannya, nggak bisa menerima kenyataan kehidupannya, merasa sumeleh, nggak bisa menikmati kehidupannya. Jadi jangan mengaku orang hidup kalau nggak bisa menikmati hidupnya. Ini mayat hidup loh Pak. Orang-orangan, bukan manusia. Oh manusia kok. Itu yang kedua. Terus yang ketiga atau yang terakhir lah ya, jam harus ada batas waktu jam, kan itu materinya bukan materi kekadangan. Jadi mau Pak Patra boleh Patra boleh. Dalam mau nanggung yo pada bayangan ini video ini kan ya enak. Jangan terpengaruh iblis. Oh iya lah, saya itu menjadikan iblis kan soalnya ya gara-gara Mas Joko ini akhirnya nggak bisa patah kan, jadi saya jadi pengganggu. Pokoknya saya berbicara aku nggak mau disalahkan loh pokoknya. Pokoknya dari awal dia bilang patra. Padahal tapi kalau itu memang harus terjelaskan dan ngeh dan masih mendengarkan juga nggak masalah kan kata Mama. Ada namanya kita patrap itu mengajak sedulur kita atau 4 anasir kita yang berikut namanya sari-sari patinya air, sari-sari patinya angin,
sari-saripatinya api dan sari-saripatinya tanah atau bumi. Yang berikut itu ada dalam diri kita semua, atau nafsu yang ada atau hawa itu yang ada dalam tubuh kita itu kita ajak untuk manembah ya apa Pak bahasa Indonesia ini? Menyembah ya Mas. Menyembahnya kemana? Kepada hidup kita, pancer kita. Setelah mereka mau manembah kan susah Pak Ibu. Sedulur papaku dijak wangel. Jadi kita berusaha untuk mau mengajak saudara kita atau kuda 4 tadi untuk mau patuh kepada kusirnya. Dan itu nanti ada rasa-rasanya. Setelah mau manembah, sehingga antara sedulur papat dan pancer itu menjadi satu. Menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Akhirnya gerak-geriknya menjadi gerak-gerik hidup. Dan untuk selanjutnya kita ajak manembah kepada Maha Suci. Ada tahapannya loh. Laku gulung itu mengajari kita untuk salah satunya sering-sering mengajak sedulur papat kita untuk manembah kepada hidup kita. Setelahnya itu dalam kehidupan kita keseharian laku gelarnya itu kita 4 anasir yang sudah manunggal dengan hidup untuk mengajak diri ini mengabdi kepada Maha Suci atau Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Bapak di surga atau Sang Yang Widi. Kalau di agama 4 sahabat kita ini harus patuh kepada Nur Muhammad. Kalau di Nasrani sahabat kita itu patuh kepada namanya Roh Kudus. Kalau di Hindu 4 anasir kita ini harus patuh pada Atman. Nah di Jawa sedulur papat ini harus patuh kepada pancernya. Itu kita latih dalam pasrah. Nah di situ namanya ada kemanunggalan atau satu kesatuan yang tidak terpisah. Sehingga waktu kita manembah kepada Maha Suci atau Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Bapak di surga atau Sang Yang Widi, itu baru bisa. Kebanyakan orang itu langsung menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung menyembah Bapak di surga, langsung menyembah Sang Yang Widi, langsung menyembah Maha Suci. Nggak bisa Mas, tanpa melalui namanya hidup dulu. Lo nggak manunggal kok menyembah, nggak bisa. Makanya itu bisa diartikan laku gelarnya. Saat Maha Suci itu menghampiri kita dengan ludahan jancuk Pak, ludah muka kita tuh Pak. Yang ludah kan Maha Suci sendiri. Tanpa kita manunggal 4 sedulur 4 5 pancer kita menjadi satu, menerima itu nggak bisa. Tanda-tanda kita belum bisa menambah yang Maha Suci itu saat kita dihina orang seperti itu tuh masih sakit hati. Saat dibilang sesat, dibilang ajaran melenceng, itu masih sakit hati. Lawang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Maha Suci itu alam semesta beserta isinya. Seperti nah, ini banyak orang yang nggak bisa memahami ini, menerima ini, dikiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Allah Tuhan Maha Besar itu dikiranya mungkin besar kayak bumi kan Pak. Allah itu berwujud, matanya besar itu, telinganya besar, punya tangan, dan melihat Tuhan semesta alam itu dikiranya sosok kan loh Pak. Tidak begitu. Tuhan tuh nggak bersosok. Sosoknya itu ya perwujudan Tuhan. Ini sosoknya Tuhan semua. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semesta beserta ini adalah perwujudan Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang asli. Makanya tadi kan Tuhan karena asumsi, Tuhan karena pemikiran kita atau dogma, atau Tuhan yang semesta alam. Nah Tuhan semesta alam itu nggak bisa diceritakan. Saking yang ngopo.
Tuhannya kita semua. Termasuk Tuhan semut gitu. Tuhan semut punya Tuhan ya Pak ya. Dan yang menghidupi siapa tuh? Makanya bedanya kita ini hidup, kalau semesta menghidupi. Kalau kita nggak baik sama semesta ya nggak bisa hidup. Mentang-mentang kita hidup langsung semesta itu kita sama kehidupan kita benci, alam semesta kita rusak. Yang dia menghidupi kita. Ya, soalnya semangat kembang loh Bang. Bisa nempelnya bumi ya silakan. Nah karena semesta ini sifatnya adalah dinamis, regenerasi putar-putaran ada dan tiada, sifatnya juga bergedek kadang-kadang mandek, itu pun ada dalam jiwa kita, diri kita semua. Ada orang yang mau berkembang, bergedek Mbak, di lingkup bawah. Itu juga karakter-karakter pada semesta bumi ini. Dinamis, naik turun, kadang iman, kadang enggak. Itu sifat. Kadang tentrem, kadang enggak. Selalu ada dan tiada. Saat ini ada, nanti besok sore itu, besok malam ya, udah nggak ada begini Mbak, beda lagi. Memang ada dan tiada. Saat ini ada anak kita, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, nanti anak kita juga nggak ada, ataupun kita yang nggak ada. Maksudnya setelah nggak ada fisik. Yang tadi saya bilang, semua yang ada ini miliknya Tuhan. Kalau kita merasa memiliki, wah kontal-kontal. Kelanjutannya itu kenapa kalau kita dilatih untuk melepaskan apa yang kita punya itu bukan berarti kita nggak boleh memiliki apa-apa, tidak. Melepaskan daripada kepemihaan ya, kepemilikan itu supaya pada akhirnya nanti kita kembali ke sangkatara, kembali kepada asal-usul kita itu tidak kemelekatan. Belajar ikhlas. Yang sudah terjadi kita imani. Lagi itu dititipkan ya dirawat. Dititipi ya istri dirawat, dititipi suami dirawat. Ya, saat merawat itulah perwujudan daripada kita mengabdi kepada empat sedulur papat yang sudah manunggal dengan pancer, mengabdi kepada maha pancer. Sedulur papat sudah yang manunggal dengan hidup, mengabdi pada kehidupan. Mengabdinya di mana? Dia itu mau merawat istri, merawat anak, merawat suami, merawat kebaikan kepada orang lain, itu merawat. Atau memayu hayuning bawono, ikut serta mempercantik semesta sudah cantik, atau menjadi rahmatan lil alamin. Tapi itu nggak bisa kalau gulungnya nggak bisa. Gulungnya itu menyatukan antara sedulur papat dan lima panceri tadi, nggak bisa. Harus gulung, gelar, gulung, gelar. Yang digelar, kalau yang digulung nggak manunggal, yang digelar ya cakak-cakak. Mungkin itu ya Mas, apalagi ada yang tapi bisa dipahami. Jadi nanti kalau kita kembali ke sangkan kembali ke asal-usul kita itu biar manunggal jangan hidup, karena yang tahu jalan hidup itu untuk kembali mana? Kembali ke maha hidup, kembali ke semesta raya, jagat raya. Jadi kita ada di bintang, ada di bulan, kita ada di tanah, ada semua. Jadi itu mana-mana Pak. Itu namanya nggak ada reinkarnasi, kembali sempurna jati. Menjadi perujian-perujian Tuhan itu nggak gampang, tapi itu nggak gampang. Tapi pasti bisa menggunakan nafsu untuk pasti bisa. Nah kalau kita nggak mencintai semesta ya berarti kita nggak mencintai namanya maha suci. Ya katanya kita Tuhan kita Allah. Gitu.
Nah, tanda-tandanya orang yang memang hari-harinya melatih diri kepada situ mesti cinta kasih, Mas. Nggak ada kebencian, adanya kemakluman dan mengimani. Bila orang itu memang buruk, ya jalur yang dipilih seperti itu, sudah kita saksikan aja memang seperti itu. Dan tugas kita memberitahu, tapi kemampuan kita hanya sebatas memberitahu. Untuk membaikkan dirinya orang yang rusak tadi itu ya Tuhan, tugasnya Tuhan. Dan Tuhan sendiri tergantung orang itu sendiri. Gitu. Jadi tugas kita hanya memberitahu. Jadi dengan laku ini kita nggak boleh cepat-cepat kita menyalahkan orang lain terkait lakunya. Misal kita melihat Mas Jono ini semedi di bawah pohon beringin, karena kita nggak kenal Mas Jono, oh Mas Jono sesat itu. Jangan, karena kita nggak tahu itu. Nah, kalau kita tahu, kita mengenal namanya Tuhan kita yang sejati, pasti kita nggak menyalahkan orang lain. Dan kebanyakan orang menyalahkan itu karena lakunya kita setengah-setengah. Gara-gara ikut laku ini orang itu nggak pernah ke gereja. Padahal yang ngomong tuh nggak ke gereja. Jadi hari Minggu itu malah merokok di pinggir jalan. Tapi berani menyesat-nyesatkan orang yang lain. Kalau sepengetahuan saya, orang mendalami agama itu, kalau dia mendapatkan suatu kesejatian agama, nilai agama itu sendiri, mencapai ke titik inti kan tadi Islam itu larinya kepada kesempurnaan ya mas, rahmatan lil alamin. Nah sekarang menjadi cinta kasih. Jadi intinya agama itu intinya pada titiknya sama gitu. Inti hakikat keluhurannya sama, nilai-nilai ajarannya sama, hanya cengkoknya tata caranya ibadah yang berbeda. Nah kalau orang itu mendalami agama atau kepercayaan lain sampai titik inti, dia nggak akan begitu, karena dia sudah tahu. Gitu. Jadi ya memang begitu. Mau diapakan itu. Nah, sehingga sebaik-baiknya orang ya tidak menyalahkan orang lain. Nah, kembali ke pokok bahasa tadi adalah dalam kehidupan kita cukup mengimani. Kalaupun kita berbuat kebaikan, nggak mau baik ya sudah, nggak mau baik. Jadi nggak usah dipikir. Ngoten ya Pak. Selebihnya ya, yang penting patrapnya malam ini ya diperbanyak dan lepaskan aja raga kita itu. Dalam arti lepaskan tuh, udah yang memiliki raga kita kan Tuhan ya, nyamuk gigit ini lagi. Kalau kita bisa melepaskan tidak sesuatu, nanti tahapannya naik ke level energi. Nah, nanti hati-hati setelah itu akan masuk ke level sukma ya. Ada telurat-telurat, ada apa, ada cahaya, ada udah seperti ya dimotivasikan saja. Tuhan itu nggak seperti itu. Setelah itu akan menjadi suatu mental. Namanya kalau dari awal kita nggak berpendapat, nggak mengasumsi, aman, lurus ya. Kalau takut itu mental. Tapi seperti godaan gitu, kalau ada muncul apa Iya. Tidak menembuskan lainnya seperti itu. Iya. Mandek di lapisan langit-langitnya. Godaan lah. Godaan. Karena kita menembuskan sesuatu kan tidak segampang yang kita ngomong aja langsung begitu. Kalau gampang semua orang langsung salah saja kan begitu. Sama saja dengan orang sholat. Itu di antara 1000 orang itu yang khusus satu atau dua. Yang lain loh ini ya. Oh, dengan iya. Mungkin yang mengikuti yang ke gereja sama seperti itu. Nah, pasti di antara
ribuan jamaah ya, saya yakin itu sudah saya pastikan tidak mungkin semuanya itu. Makanya lakunya sebenarnya kan untuk kalau yang untuk agama kan untuk menjadikan lebih khusyuk lah ini ya. Iya, Menang itu kan diem itu kan kita kan diem lah intinya sudah ngapa-ngapain ya khusyuk lah langsung kalau masih kesana ini berarti kan belum khusyuk lah oke, belum khusyuk. Bisa. Nah, terus itu makanya untuk kan maha suci yang kita tuju suci ya Pak. Suci itu bisa diartikan kalau di agama ya Allah, diartikan Bapak di surga, dia ya sama saja itu hanya nama. Tapi intinya kita di sini adalah suci. Nah, suci itu bisa ditempuh hanya dengan kemurnian. Murni ini buatan pamrih. Saat kita patrap, saat kita sembahyang itu ada keinginan, berarti tidak murni. Murni itu apa ya? Sesuatu yang murni gitu. Murni tanpa tujuan, murni. Bersih. Murni itu kok makanya tadi laku ini ada dua tahapan, laku murni menuju suci lah, laku suci menuju kelanggengan atau menuju keabadian atau mempertahankan suci. Nah makanya murni itu waktu patrap murni aja patrap. Aku punya Mas Hendri, murni nih Mas Hendri dulu loh Mas. Orang kecampuran mandek se, kalau kita mau ke Tuhan murni aja ke Tuhan, jadi nggak usah kadang-kadang orang ke Tuhan tuh karena ada pamrih, tidak murni, karena kepengen beli ini, karena kepengen punya istri, karena kepengen kayak ingin, jadi nggak murni kepada Maha Suci. Makanya di situ kita harus menanggalkan semua keharta bendaan kita dalam menghadap kemanunggalan mandiri loh Mas. Dalam kita menuju suci itu menanggalkan semua baju kita. Dan arti baju itu bukan baju kita apa, menanggalkan semua termasuk tubuh kita tanggalkan tadi yang kita bilang tuh Pak. Kalau tombak masih nyamuk itu berarti kita belum bisa menanggalkan tubuh. Kita harus mampu menanggalkan semua kepandaian kita. Bahkan kita harus mampu menanggalkan agama kita. Menanggalkan itu berarti kita nggak benar-benar kita semeleh-leh gitu. Kita menanggalkan semua suku kita, menanggalkan suatu ego kita, menanggalkan suatu kepemilikan. Dalam arti waktu kita menembus dimensi suci itu, kita tanggalkan blek habis. Kita mau merasa orang yang memang benar-benar nggak memiliki apa-apa, harus murni. Apalagi punya tujuan ingin ini supaya sepi, nggak bisa. Menanggalkan semua kesaktian kita, bahkan kepandaian kita. Benar-benar semuanya itu. Nah itu nanti kalau murni seperti itu, kita bisa menembus ke dimensi suci. Dan suci juga berlapis-lapis kan Mas. Karena suci atau maha suci kalau didekati itu bukan berarti nggak mau didekati. Jadi di sini setelah dia mampu melewati dimensi raga, dimensi energi, dimensi astral, dimensi sukma, dimensi mental, dan masuk dimensi spiritual. Setelah itu setelah spiritual dia mampu melewati dimensi semesta kosmik. Setelah itu mampu ke dimensi terus, dimensi suci naik terus didekati itu naik terus kedeng jeru lah Pak. Diketuk jeru. Kalau dia ke dalam didekati jeru. Tapi bukan berarti kita ini nggak buat, kita berada di dimensi suci ini Mas. Cuma dalam naik ini kita dia naik terus. Itu. Jadi semakin naik. Makanya belajar dalam praktek ini seumur hidup kita dalam menjadi guru fisik ini. Karena dalam pelajarannya kan walaupun ranting-ranting dijadikan pena, lautan jadikan tintanya untuk menulis ilmu ketuhanan, itu buku itu nggak pernah terselesaikan. Makanya ada bahasanya dalam kita praktek atau belajar itu sampai ke liang lahat.
Maksudnya sampai orang itu fisiknya itu udah memang nggak ada ya. Jadi jangan merasa lulus. Ampun merasa lulus. Tapi bukan berarti pencarian belum selesai, pencarian selesai. Dalam berpraktek itu loh mas, jangan merasa lulus. Ya itu apa ya, itulah ya. Jadi yang perlu saya ulangi, dalam patrap semedi kita mengajak sedulur kita yang empat tadi untuk menembak kepada hidup. Di luar patrap samadhi kita mengajak yang sedulur rapat kali pantar udah manunggal untuk menyembah kepada maha hidup. Makanya gelar di situ. Dalam menembak kita kepada maha suci ini ada masalah enggak? Kalau ada masalah digulung lagi. Mungkin demikian. Ada yang ditanyakan Pak? Atau sharingkan? Kayak gamblang ya Pak? Gamblang. Enggak. Belajar mulai kaya atau batur kula gamelan biasane kula kan kok sekali dikit. Enggak. Jadi iki pikiran dulu nak gare tak lindung awak. Kok sekarang dikit. Kok perlakunya kok nggak sama dengan baju. Rahayu mas. Enggak. Enggak. Oh, ini biasa semua. Kapan anu napa dhewe ya terus kalau atus jur waktu tak copot kayak tak ikut gitu. Bro, gue cakap gak tiga, tapi saat ini ketemu. Kenapa kataku walaupun kotor, hari takutnya kayak kok tak usah harus pikir. Akhirnya berpikir, pokok itu karo nak kelambi tak cekal tak kene anu, tak usah kelambi tangan, tak perlakukan mana. Kenapa kok itu? Dari adik gitu ya. Baca karo tangan jadi sabun Dengan cinta kasih sayang Pak. iya sih mereka lo melindungi awakku kenapa kok tak perlakukan enggak bodoh kan itu timbul pikiran gitu niku Jadi termasuk sudah mengajak sedulur papat kalau pantar untuk menembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa menembah kepada semesta termasuk pakaian, kita kucek dengan kita kacang itu bentuk-bentuk lahiriah berbudi pekerti dan itu yang baik. Ini Pak, mantap. ini kalau aku ya kalau gitu nak kalau betul tuh laku nih kira-kira ya ora mudah orang Indonesia lah asal jalan dan kabeh kok ada pakai Tuh tidak ngono. iya utek kanggo sikil Padahal satu hari melindungi titiknya loh Pak. Ini orang kok kata orang kenal kandel nih Pak. iya hari ini kudu oh iya kok berarti kok foto-foto pakaian nih hanya bentuknya lain terus fungsinya juga lain tapi statusnya kan sama untuk melindungi diri gitu kok tak perlakukan orang bodoh Mantap Pak, mantap. ini kalau awali saking beriku terus kayak nyenangin di masalah panganan itu atau saniki niku nggih pun belajar wit ringin berarti enak masalah
panganan saenake niku gitu. Saenake niku pun belajar keterian maksudnya. Bomle saniki niku carane malah lebih ngerpele ibaratnya kok aku mangan wis diteke putuku nggari kuah tok. Kula nikmati. Boten enten rasa nek pripun-pripun boten. Bukan komplain. Gitu. Bagianku kari kuwi ya wis. Boten kula boten perlu. Wah, sayure kok amase mbok entekne boten enten. Kalau nikmati niku nggih, niku. Kadang-kadang sambel itu tidak butuh kula. Genten niku sego kula mroh teng layah, kula udek niku. Kula lelesi meleh. Iki mboten dipikirannya ternyata. Itu selemu kan, Pak? Enggak. Ayo kok. Tuh, kula niku belajar Luar biasa, Pak. Nggih, belajar ibadah. Iya, belajar piye. Belajar kados jenengan ketika harus bisa menerima kenyataan. Terus saniki berarti yo lagi berduka jadi cara niku kenyataan niku dari 100% bisa ngelepas kenyataan. Tapi tadi yang kita bahas memang itu miliknya Maha Suci, ya memang akan diminta. Nggih, nggih. Mungkin nek mboten ndang diputus ngoten. Akhirnya nggih mriki larut-larut. Masih untung niku sing mboten bergadah istri. Kan nggak mungkin kehilangan istri, Pak. Yang bujang-bujang nih, Mas. Saya belum berarti nggak boleh punya istri kan, Mas. Tapi saat diminta sama Tuhan ya harus rela untuk melepas. Itu nggak gampang kan, Pak? Melepas itu saat itu memang diminta itu nggak gampang. Nggih, kok bapak ngerasa. Tapi niki pun arang-arang wae kula saderenge derek niki niku koyok-koyok niku kadang lamun ya, Mas. Jadi kita merenung yang enggak jelas tujuannya. Merenung betul jelas tujuan kula pripun. Meneng ragane. Ning pikiran. Lah niku kok mboten enten tujuan. Jadi rame pas sepi pas wong, rame pas dhewe. Nggih, betul nona. Bapak ngomong tiang umum pada umumnya begitu. Bener saniki pamane kula meneng niku kan kula enggak ada tujuan. Nggih. Nah, iki pemeneng kasare lagi rokok, lagi nikmati rokok. Jelalah ya duwe tujuan. Jadi pikiran kula niku ora mlayu ning ndi. Nah, kita fokus ke tujuan. Jadi pikir kadang sediluk rono. Keren menungso. Tergantung kusire jarane arep rono ya kudu peka aja. Jarane arep ngene aja. Yang berikutnya atau yang paling terakhir lah ya, jadi terakhir terus. Masalah itu ada karena kita mempermasalahkan, loh. Selagi kita punya masalah itu sebenarnya kehidupan ini kan nggak ada yang salah ya, Mas Arif. Yang salah apa coba? Ngomong itu, tadi kan judulnya kita imani saja. Saat kita nggak mengimani, terjadi suatu permasalahan. Lah kapan masalah itu selesai? Saat pribadi tidak mempermasalahkan terkait masalah itu. Jadi kan ngoten lho, Pak. Lho ngene iki dadi masalah lho, Pak. Ini dadi masalah, Mas. Masalah apa?
Aku ini kudune korek sing tes ngono lho Mas. Korek ini jadi masalah Mas. Kalau kita mau permasalahkan kayak kayak tadi maem, makan nasi sama sambal itu menjadi masalah untuk orang lain. Tapi bapak anggus Solo. Nah, untung saya nggak mempermasalahkan kopi tadi loh Mas. Begitu saya nggak mempermasalahkan, kopi datang. Jadi masalah itu kan ada yang kita selesai, harus kita selesaikan, ada yang tidak. Sudah kita tidak mempermasalahkan, juga akan terselesaikan sendiri. Kalau kopi tadi mempermasalahkan, nggak saya permasalahkan juga datang. Jadi usahakan terima kasih. Nah, banyak orang yang selalu mempermasalahkan yang terjadi di luar, bahkan yang terjadi pada dirinya. Termasuk Bapak Pairan akrab semedi di bawah pohon pepaya ya. Orang lain tuh mau mempermasalahkan kayak sesat ya. Habis itu kan udah gelisah. Jangan-jangan di komplekku nanti gara-gara Pak Pairan ini sesat semua. Lah, selagi Pak Pairan nggak mempermasalahkan, dia tenang saja, hidupnya ayam. Saat dia ayam seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala atau semesta raya ini melindungi Pak Pairan. Karena dia dalam dimensi tentrem ayam, tidak akan ada yang bisa menyentuh dirinya. Karena yang menjadi pelindungnya adalah Tuhan sendiri. Nah, orang tadi yang mempermasalahkan sibuk sendiri, Pak. Nah, makanya di situ bahasanya, ayo kita selagi sama-sama manusia itu nggak usah pikiran kita itu untuk memikirkan orang lain. Kalau benar memikirkan diri kita sendiri. Semakin dia serah masuk ke dalam diri, ini akan terjadi perbaikan. Kesimpulannya kan masalah itu akan terus ada selagi manusia itu mempermasalahkan terkait perjalanan kehidupannya. Nah, kalau nggak disadari, berarti dia hidup dalam permasalahan terus. Bahkan masalah tahun 45 loh, mungkin ya. Mbahmu bisa ki ceritanya ki nganu nyolong pitekku, turun temurun di permasalahannya lagi. Bahkan mimpi ketemu si A, mimpi istrinya itu selingkuh gitu sama orang itu, dipermasalahkan Mas, mimpi itu. Gara-gara mimpi istrinya selingkuh, dimarahi si istrinya. Yang selingkuh itu nggak ngerti apa, dipukul. Contohnya si A selingkuh sama Pak Suhidi. Si A itu datang ke Pak Suhidi, kamu selingkuh sama istri saya, padahal mimpi. Nah, saking parahnya manusia itu kadang-kadang begitu, Mas. Mempermasalahkan sesuatu hal yang seolah-olah semuanya bermasalah. Ya memang ada yang harus diselesaikan kalau itu prinsip. Tapi kan ada hal yang memang nggak harus diselesaikan. Karena memang itu juga nggak perlu, toh. Nah, kesimpulannya tadi itu, masalah itu akan selalu ada bila mana orang itu masih mempermasalahkan terkait perjalanan kehidupan. Siapapun lah Mas, dipermasalahkan. Nah, kalau orang itu masih begitu, berarti selamat. Anda masuk dalam dunia permasalahan. Sekalipun dunia kita sama, tapi dunia kita berbeda. Itu Pak. Ini rasanya itu malah alhamdulillah. Nanti omong-omongannya alhamdulillah. Dan wah, Mbah Haji ingin Pak itu rongku kan Mbah Haji salahnya ngoten. Tapi kalau aku ora rumoso ngepek, kowe ngomong ngono ya monggo. Niku sampean pendawuhan kula, tapi kula yakin awak kula dhewe pawonten kula mboten rumoso kula nyolong. Ya pendapatmu ngono terus apa mleh terus sing duwe sing arane. Kowe dakwahku ya monggo aku. Ning aku wis ngomong jujur nek aku ora nyolong, ora ngepek. Tadi ku iki diomong anu, pokoke diomong elek isine kula niku
syukur kowe gelem ngomong aku elek banget. Lho, mungkin luwih elek kowe daripada aku. Kowe cek gelem ngomong aku berarti aku. Lo prinsip lo tadi ku. Kowe gelem ngomong elek aku belum tentu nak kira-kira luwih elek kowe apa elek aku ngono. Buku lo iki nggak ada pikiran iki ngoten niku. Ini kita anu ini Simpun dibuang. seperti kita berusaha jangan ngomong wong liya ngrasani wong liya. Berusaha kula ngoten niku carane. Anak wong ngomongi wong niku sing elek boten wong. Nggih. Nah, orang itu jelek. Karena berpikir orang itu jelek. Akhirnya mempermasalahkan teman. Karena dia mengasumsi atau berpendapat orang itu jelek. Akhirnya menyimpulkan orang itu jelek. Akhirnya keinginannya ya ngono. Ya orang itu sebenarnya kalau ya begitu. Nah tapi itu pun kita nggak boleh sedih karena memang itulah kehidupan aneka warna dan aneka rupa. Ya nggak ada yang salah. Nah ngono kuwi itu piye wong kehidupan mangono. Ya yang membuat itu sebenarnya bukan Tuhan. Pilihan. Orang itu kalau ngomongnya orang, hukumnya pasti seperti itu ya. Tuhan hanya menciptakan hukum-hukum. Nah pilihan nanti orang itu melalui jalur itu ya memang resikonya seperti itu. Harus nyalani Tuhan. Mau seperti aturan ini. Makanya di rumus kehidupan ini ada. Gitu. Makanya kalau kita tidak berpendapat atau berasumsi, cukup kita mengimani selesai semuanya. Nggak mempermasalahkan semuanya. Bahkan saat kita patah gigit nyamuk kalau nggak mempermasalahkan juga selesai ya. Ya, Bapak tadi menyampaikan, lah itu tadi Maha Suci itu ya memfitnah perwujudannya loh mas. Perwujudan Maha Suci itu memfitnah menjelek itu sebagai tempaan mental pak. Semakin kita mau menerima disadari bahwa kehidupan inilah Maha Suci ya apapun terjadi dalam kehidupan ini ya memang diimani saja sehingga kita nggak mempermasalahkan terus di situ nanti kita lihat peningkatan spiritual terus di situ terakhirnya ya selalu berkehidupanlah dalam suasana tentrem ayem ya. Mungkin begitulah Pak, di luar itu kita patrap nih. Oh, sharing-sharing ringan. Ya omong wae tenan kula iki mboten duwe rasa gelo terus ki mboten niku. Ribet. Iya. Tadi kula serahnya. Ya sudah, begitu pendapatku ora kula kata. Yang penting aku ora rumangsa kaya ngono kula. Berarti kok dengarane aku elek. Monggo pendapatku. Berarti aku ora minta kisah elek niku. Itu tutup rin ya Pak.